Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Alfan Zuri, Vanessa Putri Agena, dan Rinaldi akan menjelaskan materi tentang beberapa pendekatan dalam studi Islam. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rinaldi. Kepada Rinaldi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinaldi, NIM 120802-10893. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan historis. Secara etimologi, sejarah adalah terjemahan dari kata ta'ih, sirah dalam bahasa Arab, histori dalam bahasa Inggris, yang semua kata tersebut berasal dari bahasa Yunani, historia, yang berarti ilmu. Sejarah atau historis adalah ilmu yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa yang berkaitan dengan waktu, tempat, objek, pelaku, dan latar belakang peristiwa tersebut. Pendekatan sejarah ini amat dibutuhkan dalam memahami agama karena agama itu sendiri turun dalam kondisi konkret bahkan berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Melalui pendekatan sejarah ini, manusia seorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini, maka seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks historisnya. Ketika Islam dilihat dari sisi historisnya, Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu atau ilmu keislaman. Pendekatan sejarah adalah mengkaji Islam dari perspektif yang dikenal dalam ilmu-ilmu sejarah yang dipengaruhi oleh masa dan cara berpikir di masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan politis. Pendekatan politis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada lembaga sosial, agar timbul motivasi, keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat. Pendekatan politis dibagi menjadi 5. Yang pertama, pendekatan politis dekonvensionalisasi. Secara garis besar, untuk menyatukan perbedaan antara kelompok dan memelihara hubungan politik bersama dalam suatu negara, seluruh identitas, keyakinan, simbol-simbol kelompok harus ditinggalkan untuk sementara waktu, dalam rangka mencapai suatu kesatuan dan kebersamaan yang lebih besar. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan politis dekonvensionalisasi adalah pendekatan usaha dengan meninggalkan seluruh identitas keyakinan yang berupa simbol dalam sementara waktu untuk menyatukan perbedaan antara kelompok dan memelihara hubungan politik bersama dalam sebuah negara agar tercapai suatu kesatuan dan kebersamaan yang lebih besar. 2. Pendekatan politis domestikasi Islam. Teori ini menggambarkan hebatnya Islam berkembang di Indonesia, tetapi lumpuh karena didominasi kekuatan lokal. Berpandangan bahwa bangkitnya Mataram Islam sebenarnya adalah kekuatan Hindu Jawa, bukanlah Islam itu sendiri. 3. Pendekatan politis sistematik dan aliran. Teori ini dikembangkan oleh Robert Jay dan Clifford Wright. Pendapat sistematik memberikan gambaran tentang adanya realitas kelompok aliran dalam kehidupan sosial, budaya, politik, serta agama dalam masyarakat Jawa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan di luar Islam yang senantiasa menyayangi bahkan menjinakkan yaitu kelompok Prai. 4. Pendekatan politik trikotomi. Pendekatan ini dikembangkan Alan Samson. Dalam aliran ini menjelaskan karakteristik Islam tidak mampu dilihat secara tanggal seperti santri yang mereka tetap mempertahankan Islam sebagai baris dan norma dalam berpolitiknya. 5. Pendekatan politik kultural dan diversifikasi. Menurut Emerson 1987, Islam dalam skala kebudayaan memiliki kemenangan yang hebat di Indonesia. Teori ini mengarah kembali energi politik umat Islam ke dalam kegiatan non-politik. Islam kultural akan memunculkan Islam yang lebih simpatik dan substantif.
Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kultur menjelaskan Islam sebagai kekuatan budaya yang berhasil dalam melarutkan kekuatan politik. Baiklah, saya Vanessa Putri Agena, NIM 120802222403. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Bagian C yaitu pendekatan psikologis. Psikologis berasal dari bahasa Yunani yaitu psich yang berarti jiwa dan logis yang berarti ilmu. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa. Pendekatan psikologis adalah paradigma cara pandang memahami agama dengan mempelajari jiwa seseorang dengan cara melihat gejala perilaku yang dapat diamati. Dalam Islam banyak sekali penggambaran batin, seperti iman kepada Allah. Perilaku seseorang dapat dilihat dari sesuatu yang dia yakini. Bagian D yaitu pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang dalam studi. Misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, historis, dan normatis secara bersamaan. Dari pendapat tersebut, pendekatan interdisipliner adalah upaya dalam memahami Islam dengan menggunakan sejumlah sudut pandang, pendekatan, karena dalam teori interdisipliner sangat penting dibanding hanya satu pendekatan saja. Contoh interdisipliner adalah seperti aborsi, perlu dilacak nas Al-Quran dan Sunnah Nabi tentang larangan pembunuhan anak, dan tahap penciptaan manusia dihubungkan teori embriologi. Dari pendekatan interdisipliner akan memunculkan beberapa pendekatan baru dengan catatan pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, yang kedua adanya penekanan terhadap bidang pendekatan tertentu. Dimaksudkan agar mampu memahami ajaran Islam lebih lengkap. Dengan pendekatan interdisipliner akan memunculkan beberapa pendekatan Islam yang lain. Sebagian besar dipengaruhi studi kawasan. Misalnya, pertama sastra Islam atau arkeologi, yang kedua linguistik atau bahasa, yang ketiga sastra atau literatur, yang keempat ekonomi, yang kelima ilmiah, yang keenam doktriner, yang ketujuh filologi atau cinta terhadap kata-kata, yang kedelapan semiotika atau makna benda atau lambang, yang kesembilan mistis. Perkembangan pendekatan dalam memahami Islam adalah sesuatu yang wajar, sebab